Italia sang juara bertahan mengawali Euro 2024 dengan melawan Albania pada Minggu 16 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Signal Iduna Park, Gli Azzurri sukses mendulang poin penuh selepas menang dengan skor tipis 2-1. Italia sempat kebobolan gol kilat Albania lewat aksi Nedim Bajrami di detik ke-24. Sebelum akhirnya mereka bangkit dan membalas 2 gol via para punggawa Inter Milan, yakni Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Dengan kemenangan tersebut, pasukan Luciano Spalletti duduk di posisi kedua grup B dengan torehan 3 poin sama seperti timnas Spanyol, di mana tim Matador unggul selisih gol usai menang telak 3-0 atas Kroasia di laga sebelumnya. Meski begitu, ujung tombak mereka seperti Gianluca Scamacca dan Matteo Retegui sama sekali tak memberi ancaman yang berarti di laga pembuka kontra Albania. Tak ayal, ketajaman para bomber Gli Azzurri pun mulai dipertanyakan banyak pihak. Legenda Juventus dan timnas Italia Gianluigi Buffon merasa jika negaranya saat ini dianggap remeh di Euro 2024. Namun Buffon tetap percaya diri bahwa Gli Azzurri bisa tampil kompetitif di turnamen tersebut. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Italia dianggap kalah mentereng jika dibanding para rivalnya seperti Prancis ataupun Inggris. Apalagi tim yang kini dibesut Luciano Spalletti itu juga punya riwayat gagal lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak ayal, daya saing Italia kini mulai terkikis dan dipertanyakan banyak pihak. Ditambah lagi mereka tergabung di grup neraka bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania. Spanyol dan Kroasia niscaya akan memberikan ujian yang layak pada Gianluigi Donnarumma CS, sekaligus mengirim mereka pulang lebih cepat. Meski begitu, timnas Italia sendiri bakal membawa 6 penyerang terbaiknya untuk mengarungi Euro 2024. Mereka adalah Federico Chiesa, Giacomo Raspadori, Matteo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, dan Stefan El Shaarawy. Namun jika menilik statistik para penyerang tersebut di sepanjang musim 2023-2024, ketajaman mereka ternyata masih jauh daripada yang diharapkan. Dari ke-6 nama tersebut, praktis hanya Gianluca Scamacca yang paling tajam dengan koleksi 19 gol di semua kompetisi. Dan yang kedua adalah Federico Chiesa dengan torehan 10 gol di musim ini. Sementara keempat nama yang tersisa, jumlah gol mereka semua tak ada yang menyentuh 2 digit. Pada babak kualifikasi Euro 2024 sebelumnya saja, tak ada nama penyerang Italia yang masuk dalam daftar top skor. Justru pencetak gol terbanyaknya adalah Davide Fratesi, yang notabene adalah seorang gelandang dan praktis ia hanya mencetak 3 gol saja. Uniknya lagi, nama Gianluca Scamacca sempat dicap sebagai striker malas oleh pelatih Italia Luciano Spalletti. Namun bomber Atalanta itu saat ini justru dimasukkan ke dalam skuad Gli Azzurri di gelaran Euro 2024. Sebutan striker malas yang dilontarkan Spalletti mengacu pada performa striker 25 tahun itu, saat dicoret dari skuad untuk laga persahabatan melawan Venezuela dan Ekuador di Amerika Serikat pada Maret 2024 lalu. Namun semenjak saat itu, sang bomber terus membuktikan kapasitasnya jika ia layak masuk ke tim nasional. Terlebih dalam 2 bulan terakhir di musim 2023-2024, Scamacca mampu mencetak 10 gol dan 5 assist dari 15 laga. Ketajamannya yang meningkat drastis itu juga turut membantu Atalanta menjuarai Liga Eropa dan menjadi runner-up Coppa Italia. Scamacca mengakui jika pencapaiannya saat ini juga berkat polesan sang nahkoda Gianpiero Gasperini. Jika saya berada di sini, itu semua karena berkat dirinya. Tahun ini dia membantu saya dan berhasil menyentuh titik yang tepat untuk membuat saya berkembang. Saya sangat berhutang banyak padanya, ucap striker berusia 25 tahun tersebut. Kemudian ada juga sosok oriundi Italia bernama Matteo Retegui yang juga tampil lumayan bersama Genoa di musim ini dengan gelontoran 9 gol di semua kompetisi. Usai melakoni debut di tim nasional era Roberto Mancini, bakat asal Argentina itu juga akan dibawa Luciano Spalletti ke Euro 2024. Performa sang bomber ketika membela Tigre pada tahun 2022 menjadi acuan hingga melambungkan namanya ke kancah internasional. Di musim pertamanya di Argentina, ia mulai tampil memukau dengan gelontoran 21 gol dalam 40 pertandingan di semua ajang. Lalu di tahun 2023, ia juga kembali menjalani musim hebat dengan mendulang 11 gol dalam 21 pertandingan.
Semenjak dinaturalisasi timnas Italia, Genoa memutuskan untuk memboyong Retegui di pertengahan musim Amerika Selatan, atau saat liga-liga Eropa sedang libur musim panas. Tim Liguria mengamankan jasa penyerang kelahiran Argentina itu dengan biaya 14,5 juta euro. Bermain di Serie A memang tak mudah, namun Matteo tak putus asa dengan hal itu sampai akhirnya ia menjadi sosok penting bagi Genoa di musim kemarin. Karakteristik dari sosok Matteo Retegui adalah penyerang tengah yang suka menyerang secara mendalam. Dengan postur tubuh yang tinggi besar, ia sangat baik ketika melakukan duel-duel fisik dengan pemain bertahan lawan. Pemain berusia 25 tahun itu juga punya keunggulan mencari ruang kosong dan melakukan penetrasi. Tinggi badannya yang mencapai 187 cm juga membuat dirinya unggul dalam duel-duel udara. Retegui juga tergolong penyerang tengah modern sehingga kehadirannya akan sangat dibutuhkan Luciano Spalletti di Euro nanti. Mereka selanjutnya akan berhadapan dengan Spanyol dan Kroasia untuk memperebutkan tiket ke fase gugur dan mempertahankan gelar. Namun jika melihat kondisi mereka saat ini, Jose Mourinho justru menyebut jika Italia tak bakal mampu mempertahankan gelar juara mereka. Saya tidak percaya mereka akan mempertahankan itu. Mereka tidak memiliki skuad yang sangat berbakat dan saya tidak yakin mereka akan menang lagi. Saya pikir hampir semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Masih ada Portugal, Inggris, Prancis, kemudian Jerman dan Spanyol. Ucap mantan pelatih AS Roma tersebut. Menarik untuk kita nantikan. Akankah pasukan Luciano Spalletti mampu membawa Italia kembali menjadi penguasa di tanah Eropa? Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.